Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabit Alwi, mahasiswa agroekoteknologi angkatan 2021, Universitas Trunajaya Madura. Di sini saya akan memberikan tutorial terkait dengan analisis data atau olah data dari rancangan acak split plot design atau rancangan acak peta terbagi dengan berbasis RAK. Jadi kalian buat aja tabel yang kayak gini. Nanti kalian isi ini peta utama. Jadi di sini kan saya contohkan untuk peta utamanya itu durasi aerator 24 jam sama 12 jam dan 6 jam. Terus kemudian anak petanya itu media tanam, M1 itu rock wool, M2 media tanam pecahan genting, dan M3 itu media tanam spons. Nah, terus kalian di sampingnya itu kasih blok atau ulangan, blok 1, 2, dan 3. Karena aku di sini gunain 3 blok. Terus kemudian yang terakhir sampingnya itu total interaksi. Jadi interaksi antara durasi aerator dan juga media tanam gitu. Nah, gimana dapetinnya itu? Untuk total interaksi kalian tinggal jumlahin aja secara horizontal. Jadi gini, sama dengan sum yang blok 1 sampai blok 2 sampai blok 3, blok 1, 2, dan 3 itu kalian jumlahkan, enter gini. Nah, buat biar lebih cepet ya, ini langsung kita seret aja. Nah, terus kemudian ini subtotal itu kalian juga kasih subtotal untuk setiap petak utama dan anak petak. Kalau udah selesai, ini kan 24 petak utamanya, terus anak petaknya M1, M2, M3. Nah, setelah selesai itu kalian kasih subtotal. Begitu juga dengan yang aerator 24 jam dan juga aerator 6 jam. Sama caranya, kalian sum aja atau jumlahkan secara vertikal kayak gini. Maaf, sama dengan sum tadi kurang dalam kurung. Nah, ini udah ya. Wes, untuk biar cepet langsung kita seret gini. Nah, terus setelah kalian udah buat tabel kayak gini, kalian buat tabel satu lagi, tabel peta utama dan juga tabel interaksi kayak gini. Tabel interaksi, tabel peta utama. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, ini dapatnya itu dari, kalau tabel peta utama itu dapatnya dari subtotal yang ini, yang aku biru ini nih ya. Nah, ini kalian tinggal, biar cepet ya, kalian sama denganin terus enter gini. Nah, ini kan udah langsung sama. Wes, tinggal kalian syarat gini. Terus juga yang ini juga sama dengan, terus klik syarat gini. Ini juga sama ya. Nah, terus kalian total, kalian sumin ya. Kalian sum sama dengan sum syarat kayak gini per bloknya.
terus kalian seret lagi kayak gini. Oh, ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Nah, terus buat yang ini itu sama juga, kalian zoom ke vertikal gini, enter. Nah, jadi terus kalian seret aja kayak gini. Nah, kalau udah selesai, kalian jumlahin juga, zoom seluruhnya ya, jumlahin seluruhnya kayak gini. Nah, ini kan hasilnya sama kan, ini sama ini kan hasilnya sama, jadi ini udah betul kayak gitu. Nah, ini hasilnya kan sama. Oh ya, ini dapat. Oh iya. Nah, terus kemudian untuk tabel interaksi itu kalian dapetinnya itu dari sini, Nah, ini aku kasih warna hijau biar kalian nggak bingung yang mana yang dimasukin kayak gini. Nah, ini kalian masukin kayak gini kan, A24 M1 nilainya 3,9, A24 M2 nilainya 4,12, A24 M3 nilainya 2,8 kayak gitu. Nah, biar otomatis ya, aku itu biasanya aku Ctrl C, terus kemudian aku copy nilainya, copy value, terus yang ininya hasil kopiannya ini tak Ctrl C lagi, baru nanti ini langsung tak transpose biar cepet kayak gitu. Nah, terus kalian totalin sama kayak yang tabel petak utama tadi. Ini kalian jumlahin aja kayak biasanya rumus-rumusnya. Nah, terus ini kalau nilainya udah sama berarti udah betul. Nah, kalau udah kayak gini baru kita lanjut ke tabel ANOVA-nya. Nah, sebelum kalian membuat tabel ANOVA, kalian harus ini membuat faktor koreksi dulu. Nah, faktor koreksinya itu kalian dapetin dengan sama dengan sum SQ ini ya, grand totalnya 33,98 dalam kurung, terus dibagi 27 gini, hasilnya 42,764. Nah, ini harus diingat ya, yang totalnya itu dikurung terlebih dahulu baru dibagi 27, jangan dibagi dulu baru dikurung kayak gini. Nah, ini kan hasilnya udah beda. Kenapa? Karena ini sum SQ ini kan kayak di akar kuadratkan yang di sum SQ ini kan cuman totalnya aja, grand totalnya aja. Terus setelah di sum SQ baru dibagi 27 gitu. Nah, setelah kalian udah tahu FK-nya berapa atau faktor koreksinya udah tahu, kalian buat tabel ANOVA kayak gini. Yang tabel pertama itu SK, tabel kedua DB, terus ketiga JK, KT, F hitung, terus F tabel 0,5, F tabel 0,01 sama keterangan. Nah, untuk DB ini DB itu derajat bebas ya. DB itu kalau DB kelompok itu diperoleh dengan cara sama dengan 3 min 1. Kenapa kok 3? Karena kelompoknya atau
ulangan yang aku pakai itu 3 ulangan gitu. Terus kemudian peta utamanya, db peta utama sama dengan 3 min 1, enter. Kenapa kok 3? Alasannya juga sama, karena peta utamaku itu ada 3, durasi aeratornya kan ada 3, A24, A12 sama A6. Kalau misal peta utama kalian ada 4, berarti ya 4 min 1 kayak gitu, atau kalau cuma 2 berarti ya 2 min 1. Terus buat galat peta utama itu rumusnya sama dengan db kelompok dikali db petak utama, enter, kayak gini. Terus lanjut ke anak petanya, itu karena anak petaku ada 3 ya, spons, terus kerikil sama kerikil apa, pecahan genting sama rock wool, kan ada 3 kan, berarti sama dengan 3 min 1. Nah misal anak peta kalian ada 4, 5 atau dan seterusnya, itu kalian tinggal sesuaiin aja. Misal 4 berarti ya 4 min 1 kayak gitu. Terus buat galatnya, galat anak peta rumusnya itu ini, db kelompok dikali anak peta dan juga interaksi, maaf ya, untuk AXM itu interaksi antara durasi aerator dan juga media tanam. Rumusnya itu ini, kita hapus dulu, sama dengan petak utama dikali anak peta, jadi 4 gitu. Nah terus buat galatnya itu rumusnya kelompok, db kelompok dikali anak peta ditambah interaksi gitu, jadi sama dengan kelompok dikali, ya jangan lupa ya dikurung, buka kurung M anak peta ya, M anak peta ditambah interaksi, tutup kurung, kayak gini, enter. Hasilnya 12. Nah untuk total itu kalian tinggal itu aja, totalnya itu kan aku ada 3 kelompok, berarti 3 terus dikali perlakuan. Jadi perlakuannya kan di sini aku pakai durasi aerator sama media tanam. Durasi aeratornya 3, anak petanya 3, terus min 1, hasilnya 26 gitu. Terus kemudian untuk JK kelompok kalian bisa lihat rumusnya itu sum SQ terus dikurung sama ini grand total yang tabel petak utama ini. Biar nggak bingung ya, tak copy aja. Nggak usah deh. Bentar.
Nah, kayak gini ya. Jadi sama dengan sum SQ dalam kurung ini kalian blok yang grand totalnya, terus tutup kurung dibagi 9. Kenapa kok 9? Itu karena ini ulangannya ada 3, perlakuannya ada 3, berarti 3 kali 3 sama dengan 9, terus dikurangi FK nya kayak gini. Untuk yang peta utamanya juga sama ya, cuman yang dipakai itu yang totalnya yang ini, sebentar tak kasih warna merah ya. Nah, yang dipakai yang ini. Kalau tadi yang JK kelompok itu yang dipakai yang ini, tak kasih warna ungu. Kalau JK petak utama itu yang merah ini yang dipakai. Jadi rumusnya sama dengan sum SQ, terus kalian blok yang ini, tutup kurung jangan lupa, dibagi 9 min faktor koreksi, terus enter ya gini. Nah, untuk galatnya itu ini kalian pakai yang ini, ya. Kita kasih warna biru muda. Jadi untuk galat itu sama dengan sum SQ, terus ini diblok kayak tadi, jangan lupa tutup kurung, dibagi 3, terus dikurangin FK, terus minus KT kelompok, terus dikurangi juga KT petak utama kayak gini. Nah, terus kalau untuk anak petaknya sama juga, yang dipakai itu yang petak yang ini, yang petak interaksi. Jadi rumusnya sama dengan sum SQ, terus dalam kurung grand totalnya ini ya, grand totalnya terus tutup kurung jangan lupa, dibagi 9, dikurangin FK.
Udah, ini ya biar nggak bingung tak kasih warna ungu sama. Terus kemudian buat tabel interaksinya, itu kalian pakai yang ini, yang tak blok. Bentar, tak kasih warna biru muda biar nggak bingung. Berarti sama dengan sum SQ buka kurung, terus kalian blok ini aja, terus tutup kurung, bagi 3 min dikurangin FK dikurangin KT petak utama, terus dikurangin KT anak petak. Oh bentar ya, betul kok. Sama dengan sum SQ tutup kurung bagi 3 min FK min JK apa, yaitu JK petak utama, terus min JK anak petak. Enter. Oh ya, tadi salah ya, yang tadi yang tak masukin yang KT, jadi yang dimasukin sama-sama JK nya. Terus galatnya itu kalian tinggal ngurangin aja. Sebelumnya kalian cari tahu totalnya terlebih dahulu. Jadi buat rumus totalnya itu yang dipakai tabel yang ini. Nah, gimana caranya? Nah, tinggal kalian sama dengan sum SQ lagi, kalian blok yang ini aja, yang nilai-nilainya aja ya, yang hasil penelitian kalian, bukan yang subtotalnya atau total interaksi, tapi yang benar-benar nilai dari penelitian kalian. Terus tutup kurung min FK dikurangin FK. Nah, kalau galat M atau apa namanya, galat anak petak itu rumusnya kalian kurangin semua aja. Ini sama dengan total dikurangi JK kelompok dikurangi peta utama, JK peta utama dikurangi galat petak utama, terus JK anak petak, terus dikurangin lagi interaksi. Enter. Gitu. Terus kemudian kita langsung ke KT-nya. KT-nya ini kalian tinggal bagi aja. Kalau KT kelompok berarti ini JK dibagi kelompok, dibagi DB kelompok. JK kalau KT kelompok berarti rumusnya JK kelompok dibagi DB kelompok.
Begitupun seterusnya, misal KTA, KT Galat A, dan seterusnya, itu kayak gitu rumusnya. Udah ya, kayak gini ya. Nah, untuk F hitung itu kalian tinggal bagiin KT apa? Kalau F hitung kelompok berarti KT galat, KT kelompok dibagi KT galat, KT kelompok dibagi KT galat, kayak gitu. Ini ya, sama dengan KT kelompok dibagi KT galat. Enter. Nah, begitupun yang ini, yang peta utama berarti sama dengan dibagi JK kelompok dibagi JK peta utama dibagi JK galat A, gini. Oh ya, tadi bentar. Maaf ya, bukan JK tapi KT. Ini ya udah ya, sama dengan KT peta utama dibagi KT galat A. Nah, udah gini. Begitupun yang anak petanya juga sama rumusnya. Terus kalian lihat di sini kan, untuk F tabel yang 0,05 atau 5% ya, itu rumusnya VinV DB kelompok di VinV 0,05 dibagi DB kelompok dibagi DB galat dikali. Sebentar ya, gini ya, sama dengan VinV dalam kurung ini 0,05 terus dikali DB kelompok dikali DB galat. Enter. Nah, kayak gini. Kalau buat F tabel yang peta utama juga sama, berarti VinV dalam kurung 0,5 dikali DB peta utama terus dikali galat DB galat peta utama, terus tutup kurung, enter, kayak gitu. Nah, terus kemudian gimana cara nganalisisnya kalau bisa bintang 1, bintang 2 atau tidak berbeda nyata? Itu ketika kalau F tabel 0,05 atau 5% itu lebih tinggi daripada F hitung, itu berarti berbeda nyata atau bintang 1. Kalau lebih kecil dari F hitung, itu berarti kalau lebih besar kalau F tabelnya lebih besar daripada F hitung, itu tandanya tidak berbeda nyata alias TN. Nah, kalau F tabel 0,05 itu
lebih kecil daripada F hitung, itu berarti berbeda nyata. Nah, terus kalau sudah berbeda nyata, itu bisa dilanjut untuk analisis yang F tabel 0,01 atau 1%. Kalau masih lebih kecil, berarti berbeda sangat nyata, bintang 2 kayak gini. Nah, kalau tabel interaksinya udah berbeda nyata, itu nanti kita bisa langsung untuk uji lanjut di MRT. Kalau udah berbeda nyata. Kalau tidak berbeda nyata, itu tidak usah di MRT, karena nanti ya nggak ada gunanya gitu. Nah, untuk uji DMRT-nya kita cari dulu nilai SD, sidik ragamnya dulu. Caranya adalah dengan SQRT sama dengan SQRT dibagi SQRT dalam kurung KT Galat tutup kurung bagi 27 bagi 3 ya, kayak gini, dibagi 3 karena perlakuannya ada 3. Nah, terus kemudian kita cari tabel di MRT-nya. Cara nyari tabel di MRT-nya, kita lihat di tabel di MRT. Nah, misal ini kan galatnya misal ini kan perlakuannya kalau di total ada 9 kan, A24, M1, M3 gini kan ada 9 kan, berarti nanti tabel DMRT nya itu ada 8. Kita lihat di ini tabel DMRT, karena KT Galat apa tadi namanya, JK iya, KT Galatnya itu DB Galatnya, karena DB Galatnya 12, ini berarti kita pakai yang ini, yang nomor 12 ini 3,081 sampai ini sampai 3,474. Kita copy di sini. Nah, terus kemudian kita buat DMRT hitungnya. DMRT hitungnya itu ini ya, kalian kalikan sidik ragam nilai sidik ragamnya terus dikali tabel di MRT. Kayak gini. Mohon maaf. Nah, biar mudah, biar enggak nanti kita langsung seret aja. Saya salah. Gini ya, dikasih tanda dolar kayak gini. Nah, nanti biar kalau kita tarik ke sini
itu nanti pengkalinya tidak berubah, tetap sidik ragam. Kalau nggak dikasih tanda dolar, itu nanti bakal ngalinya di sini, jadi kan nggak bakalan dapet kayak gitu. Terus kalian buat kayak gini, tabel kayak gini, perlakuan rata-rata di MRT plus rata-rata sama simbol. Ini biar nggak bingung, tak hapus saja. Nah, rata-ratanya ini didapat dari mana? Itu kita buat lagi di sini. Rata-rata kita buat sama dengan average. Kalian kayak giniin, nah kayak gini. Terus biar cepet kalian seret aja kayak gini. Ini dihapus, yang totalnya ini dihapus, subtotal ini nah kayak gini ya. Nanti yang dipakai nilainya ini, bukan yang ini ya, bukan nilai total ya, tapi rata-rata. Kalian buat lagi, Ctrl C, soalnya nanti bakalan beda kalau salah. Kalian kalian kopas pakai nilai ya, jangan yang kopas biasa. Nah, terus kalian isi yang tabel di MRT plus rata-rata sama dengan 1,3 ditambah yang ini enter gitu. Nah, gimana cara ngasih simbolnya? Itu ketika ini simbolnya A ya. Jadi ketika yang ini A24 M2 ini kan nilainya 1,3 kan, itu belum mohon maaf salah ya, mohon maaf ini masih salah, ada step yang terlewatkan. Jadi ini kita blok dulu, terus kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar nilai rata-ratanya. Nah, kayak gini kan udah berubah kan ya, yang kecil sampai ke besar. Jadi caranya baru kita tambahkan nilai di MRT nya plus di MRT hitung kayak gini. Nah, ini simbolnya langsung saja A yang karena pertama ya, yang pertama A. Terus untuk yang kedua ini, apabila nilai rata-rata ini lebih kecil daripada di MRT plus rata-rata, itu notasinya masih tetap sama. Jadi ini tetap A, ini juga tetap A. Nah, yang A6 M1 yang ini kan sudah 1,29 kan, berarti itu udah berubah nanti untuk notasinya. Terus kita lanjutkan, kalau udah nggak ada yang lebih kecil, kita lanjutkan A2 sama dengan ini, diklik, ditambah, terus lanjut yang ini di MRT hitungnya, lanjut yang di sampingnya, enter gitu. Nah, karena ini masih lebih kecil daripada A6 M1, ini kita abaikan, jadi nilainya notasinya tetap A sama dengan
Terus kita lanjut ke yang ketiga. Enter. Nah, karena ini udah melebihi ya, udah 1,3 melebihi 1,2, berarti kan 1,29 ini lebih kecil daripada 1,3. Berarti di sini karena yang nilainya rata-rata ini masih lebih kecil dari yang pertama tadi, tetap A. Nah, terus kemudian ditambahin B karena udah lebih gitu, udah lebih besar gitu. Nah, ini juga B karena ini kan lebih kecil daripada di MRT plus rata-rata, jadi nilainya B sama. Terus kita lanjutkan sama dengan ini rata-rata ditambah di MRT hitung, enter. Kayak gini. Karena ini ini maaf ya, karena ini kan 1,3 kan, 1,3 masih lebih kecil kan dari 1,31, jadi ini masih tetap B. Karena ini sudah satu terus, yang tadi ya karena ini kan nilainya 1,5, jadi ini masih lebih besar kan, jadi B terus gini sampai A24 M2 itu B terus. Nah, yang terakhir yang A12 M2 karena rata-ratanya udah lebih tinggi, itu notasinya udah beda. Nah, kita lanjutkan. Nah, karena yang terakhir ini ya, yang DMRT plus rata-ratanya ini 1,6 masih lebih kecil daripada 1,76, berarti ini C gini. Yang A12 M2 itu C. Nah, terus ini kalian kontrol C, terus kalian copy nilainya biar nggak berubah. Nah, terus kalian tinggal urutin lagi, custom di perlakuan A sampai Z kayak gini. Bentar. Nah, pokoknya gini ya, nanti kalian urutin sendiri sesuai urutan dari perlakuan kalian. Misal A24 di atas, nanti ya tinggal urutin aja, kalian kopas gitu. Sekian dari saya ya. Jadi untuk rumus-rumus tadi itu nggak saya jelasin karena mungkin nanti untuk dosen statistika ataupun rancapnya itu bakalan ngejelasin entah di praktikum atau di perkuliahan, apa itu SQRT atau sum dan sum atau sum SQ itu apa bedanya, itu nanti pasti dijelasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.